Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin Allahumma rabbana fashalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum mutaba man syakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir halaman 594. Baik. Bismillah, bab iya. Sebab tentang yang menyelamatkan dari atau amalan-amalan yang menyelamatkan, ya. Terakhir sampai amalan apa? Sampai amalan zikir, ya. Faja'a dzikrullahi fakhallasahu min bainihim. Baik, kita lanjutkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawashathu malaikatun faja'athu salatuhu fastanqadhathu min aydihim. 594-nya udah belum? Kalau salah kategori bilang minggu depan kita di 594. Oh, berarti 594 ya. Baik. Bukan 595-nya kan? Bukan. Pokoknya bisa ceknya 594. Oke. Nah, kata Rasulullah SAW, aku menyaksikan ada seorang dari umatku yang dia dikepung oleh malaikat azab. Kemudian datang amalnya adalah faja'athu salatuhu fastanqadhathu min baini aydihim. Kemudian yang menyelamatkannya adalah amalan salatnya. Ya. Jadi ketika kita salat maghrib ini sesungguhnya bukan hanya untuk sekedar menunaikan kewajiban, tetapi juga kita ada harapan yang kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin lepas dari segala kesulitan, dan yang bisa menyelamatkan itu salah satunya adalah salat kita. Maka fikih salat itu menjadi penting untuk kita bisa pelajari. Saya kasih satu contoh saja. Ya. Kalau ada orang, Pak, salat zuhurnya terlambat, atau bahkan sholat asarnya telat. Misalnya asar ketiduran, alhamdulillah bangun lagi, gitu kan. Kecuali kalau nggak bangun lagi, ya. Nah, maka ketika ketiduran lewat maghrib, masuk maghrib, kan berarti dia sholatnya sholat qadha, kan. Nah, saya mau tanya, sholat asarnya jahar apa sir?
Misalnya ada orang sholat isya-nya ketiduran, ya, bangun-bangun di jam 1 siang, lagi Ramadan misalnya. Ya, pulang tarawih, ya, ketiduran, subuhnya lewat, kemudian zuhurnya, masuk zuhur jam 1 dia kebangun. Kira-kira mengqadha salat isya dan subuhnya itu sir atau jahar? Nah, ini ada dalam fikih. Ya, ini clue sederhana bahwa dalam fikih diatur, apalagi fikih Syafi'i. Ya. As-sirru fi mawdi'ih wal jahru fi mawdi'ih. Itu bunyi teksnya, nasnya. Jadi sir itu sesuai dengan tempatnya, jahar sesuai tempatnya. Maka ketika ada orang asarnya telat, dia qadanya di waktu maghrib, maka asarnya jadi jahar, 2 rakaat pertamanya. Ya, begitu juga ketika ada orang sholat isya, karena dia qadanya di waktu zuhur dan terbangunnya di waktu zuhur, maka dia baca sholat isya-nya adalah sir. Itu dalam fikih begitu diatur. Dan berarti kalau dia bangunnya waktu zuhur, enggak sholat isya sebelumnya, bukan berarti qadanya ntar nunggu isya lagi. Ya. Di waktu itu dia ingat, di waktu itu dia bisa qadha, di waktu itu dia lakukan. Dan sesuaikan maudhi'nya, sesuaikan waktunya kapan. Dia waktunya salat jahar apa waktunya salat sir. Nah, ini sedikit ya tentang masalah fikih yang harusnya kita bisa, ya, maksudnya kita pelajari fikih itu dalam sekali. Apalagi fikih sholat, ya. Fikih sholat ini luar biasa. Nggak usah semua mazhab, Pak. Satu mazhab saja, mazhab Syafi'i. Ya, biar kita konsisten. Misalnya pengen tahu mazhab Syafi'i dari mulai wudu malah misalnya sampai kemudian nanti selesai sholatnya seperti apa. Ya, itu gampangnya kira-kira gitu. Ternyata memang kita harus banyak tambah belajar lagi insyaallah. Taib. Berikutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'atashan kullama warada hawdan muni'a minhu fajahu siyamuhu fasaqahu wa arwahu. Aku menyaksikan ada umatku yang kehausan di padang mahsyar, kemudian setiap kali dia datang mendekati telaga Kausarku, dia dilarang, dihalang-halangi, tidak boleh mendekat. Sampai kemudian ada datang satu amalnya yang memberikan dia minum dan kemudian menghilangkan hausnya. Dan amalnya adalah faja'ahu siyamuhu, puasanya. Makanya kata Al-Ghazali, ya rahimahullah, barang siapa yang terbiasa menahan haus di dunia karena puasa, maka di padang mahsyar tidak akan Allah biarkan dia kehausan. Namun barang siapa yang tidak terbiasa menahan haus di dunia dengan berpuasa, maka bersiaplah untuk haus kelak di padang mahsyar. Itu kata beliau. Berarti yang membuat kita tidak kehausan di sana adalah fajahu siyamuhu, yaitu datang amalan puasa kita. Ya. Ya, alhamdulillah Allah fasilitasi, Pak. Fasilitasi dengan yang wajibnya, yaitu apa? Ramadan, ya. Tapi jangan sampai hanya yang wajib saja. Karena termasuk amalan yang amat sangat dianjurkan di 3 bulan haram berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, adalah puasa. Karena di situ ada al-ibadat al-mausimiyah, ada ibadah-ibadah musiman yang tidak akan kita jumpai kecuali di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Dan salah satu ibadah musiman tanda petik yang hanya ada di bulan itu adalah puasa.
Puasa Asyura di mana? Muharram. Puasa Tasu'a di mana? Muharram. Puasa Tarwiyah di mana? Zulhijjah. Puasa Arafah di mana? Zulhijjah. Ya. Puasa 10 hari pertama Muharram, ya. Di mana? Di Muharram. 9 hari pertama Zulhijjah, di Zulhijjah. Jadi puasa bukan hanya karena kewajiban di bulan Ramadan, tetapi ada yang lebih besar yang kita harapkan, yaitu jangan sampai kita kehausan kelak di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati wan nabiyyun qu'udun halaqan halaqa kullama dana li halaqatin taradu faja'ahu ightisaluhu min al-janabati fa akhadha bi yadihi fa aqadahu fi jambi. Ya. Aku menyaksikan ada umatku menghampiri majlis-majlisnya para nabi, halaqah-halaqahnya para nabi. Dia berdiri datangin satu persatu setiap halaqahnya, kemudian setiap datang ke satu halaqah nabi diusir dia, taraduhu. Sampai ada datang satu amalnya, mengambil dan menggenggam tangannya dan membawa umatku itu langsung diletakkan fa'aqadahu fi jambi, didudukkan di sampingku persis, kata Rasulullah SAW. Dan amalnya adalah faja'ahu ightisaluhu, yaitu mandi junubnya, ya, mandi janabahnya, mandi besarnya. Semua ightisal, baik yang wajib ataupun yang al-ghsal al-masnunah, ya, yaitu mandi-mandi sunnah. Mandi-mandi besar yang sunnah seperti apa? Jumat, 2 Id, ya. Kemudian salat sunnah khusuf gerhana dianjurkan juga mandi sunnah. Istisqa juga dianjurkan mandi sunnah, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Misalnya untuk ihram, ya, kita mau umrah, ihram mandi sunnah, ya, dan seterusnya. Ya, maka perbaiki, ya, tata cara mandi kita, ya, mandi besar kita. Wabil khusus al-ightisaluhu minal janabah. Kemudian wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi zalamatun min khalfihi zalama wa an yaminihi zalama wa an shimalihi zalama wa min fawqihi zalama wa min tahtihi zalama fa huwa mutahayyir fiha faja'ahdu hajjatuhu wa umratuhu fastakhrajahu min adh-dhalamati wa dakhalahu an-nur. Aku menyaksikan ada umatku, depannya gelap, belakang gelap, kanan gelap, kiri gelap, atas gelap, bawah gelap. Dari seluruh sekitarnya gelap, membuat dia kebingungan di dalamnya. Kemudian datanglah 2 amal, yaitu haji dan umrahnya, dan mengeluarkan dari gelap itu, memasukkannya ke tempat yang penuh dengan cahaya. Ya. Tentu haji dan umrah yang kalau kita kuatkan dengan hadis yang lain adalah min ghairi sum'atin wala riya, yaitu haji dan umrah tanpa riya, tanpa sum'ah, ya, tanpa pamer, tanpa kemudian memperdengarkan atau memperlihatkan haji dan umrahnya kepada umum, kira-kira gitu. Karena kalau misalnya haji umrah, memang kamu kita kelihatan memang, karena nggak ada orang tawaf sendirian, nggak ada orang wukuf sendirian, nggak ada orang lempar jumrah sendirian. Tapi bukan berarti kemudian dipublish kemana-mana dengan niat riya atau sum'ah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian jamaah sekalian, wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina fala yukallimuhu faja'atu sillatur rahimi faqalat ya ma'syaral mu'minin kallimuhu fakallamuhu. Aku menyaksikan ada umatku yang kelak di padang mahsyar dicuekin, kemana-mana dicuekin, ngajak ngomong ini didiamin, ngajak ngomong yang kelompok ini didiamin, nggak ada yang nanggepin sama sekali. Sampai yang datanglah amalnya silaturrahim, mengatakan, wahai ma'asyiral muslimin semuanya, ajak ngomong dia dong. Fakallimuhu fakallamuh. Maka kemudian dia baru diajak ngobrol. Jadi silaturrahim itu penting, ya. Bukan hanya memperpanjang usia, menambahkan rizki dan seterusnya, tidak. Tapi amalnya yang kita cari adalah sampai ke mahsyar nanti. Ya. Termasuk jangan sampai memutus silaturrahim, atau jangan sampai tidak menanggapi orang, ya. WA cuman di read doang misalnya, ya, tapi nggak di respon misalnya.
Ya. Kenapa? Ya. Apalagi kalau sudah akhir bulan, ada yang assalamualaikum aja, dia tutup jendela semua, tutup pintunya, dia pasti mau ngapain ya, gitu ya. Jadi nggak dibukain tuh. Padahal bisa jadi mau nganterin makanan juga dia, Pak. Cuman karena kita suzon kayaknya minjem duit lagi kan, akhirnya ditutup ya, putus silaturahim. Ya, ditelepon maaf, ya orangnya nggak ada. Nah itu semua, jangan sampai nyuekin orang di dunia, tadi dicuekin di sana, tapi sering nyambungin omongan orang di dunia, nanggepin, ya ngerespon, fakallamu, nanti mereka juga akan merespon kita. Ya, sejauh-jauhnya kita menyambung silaturahim dalam jangkauan kita, maka insya Allah orang sejauh-jauhnya kita dengan mereka nanti di mahsyar pun akan menyapa dan merespon kita. Nah, jamaah sekalian, berikutnya adalah wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wahjan nar wa syararaha biyadihi an wajhi faja'atuhu sadaqatuhu fasarat sitran ala wajhi wa dhillan ala ra'si. Aku menyaksikan ada seorang umatku yang menepis-nepis ya api, kilatan api atau percikan api yang mengenai wajah dan kemudian bagian kepalanya. Maka tiba-tiba datanglah amal solehnya menutup bagian wajahnya, memayungi bagian kepalanya sehingga api itu tidak lagi menyerang dia. Ya, jadi ditepis-tepis pakai tangannya. Ya, yattaqi biyadihi wahjan nar. Dia jaga dengan tangannya api supaya tidak ya menyulut atau misalnya melukai wajah dan kepalanya. Dan amalnya adalah apa? Faja'atuhu sadaqatuhu, yaitu sedekahnya. Ya, sedekah bisa ya menghilangkan atau menepis atau menghalangi atau membuat kita punya sitr, penghalang atau zillan, yaitu payung yang menutupi badan kita dari serangan api tersebut. Ya. Kemudian jamaah sekalian, wa ra'aitu rajulan min ummati qad akhadathu az-zabaniyatu min kulli makanin faja'ahu amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar fastanqadhahu min aydihim wa adkhalahu ma'a malaikatir rahmah. Aku menyaksikan ada umatku yang sudah diikat oleh zabaniyah dari segala sisi. Ya, sudah diseret, diambil, dikepung dengan malaikat zabaniyah semuanya. Kemudian ada amalnya yang mengeluarkan dia dari kepungan zabaniyah tadi dan dimasukkan ke golongan malaikat yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Dan amal salehnya adalah faja'athu apa? Amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar. Amar ma'rufnya dan nahi mungkarnya. Ya. Dengan sesuatu yang sederhana kita bisa sesungguhnya. Ya. Saya melihat ada postingan di TikTok ya atau Instagram tentang pengakuan salah seorang penumpang komuter lain yang selamat. Ya, kan lagi heboh tuh. Ya, jadi beliau pas lagi kereta itu belum bisa jalan, maka beliau turun dari kereta dan sholat. Jadi menuju musholla. Kakinya baru menaiki 2 anak tangga menuju tempat sholat, tiba-tiba terjadilah tabrakan itu. Duh. Ya. Dan di situ pesannya apa? Jangan menunda sholat. Itu aja sudah amar ma'ruf itu, masya Allah. Ya. Atas pengalaman pribadi, beliau mengingatkan semua orang yang melihat postingan itu bahwa sholat jangan ditunda. Ya, keluar dari kereta, kemudian menuju tempat sholat, baru 2 anak tangga dinaikinya, tiba-tiba terjadi. Subhanallah. Kalau bukan gerakan hati Pak untuk sholat itu memanggil dia, itu tetap di dalam pasti. Ya, bisa saja dia mengatakan, ntar juga gampang sampai rumah, tinggal sholat. Ya, toh dalam perjalanan, toh masih safar, kan bisa di jamak takhir, kan nanti bisa sampai masih sempat, ntar aja di stasiun ujung. Itu kan semua bisikan-bisikan yang membuat akhirnya bisa menunda sholat.
Itu kan tujuan akhirnya Cikarang kalau nggak salah ya. Bekasi ke Cikarang kan paling 1 stasiun lagi tuh Pak, benar nggak? Ya, stasiun Bekasi, Bekasi Timur kan, itu udah Bekasi Timur terus Cikarang, udah hampir ujung. Dan gampang aja untuk mengatakan tanggung 1 stasiun lagi gitu kan? Subhanallah. Ya, itu sudah amar ma'ruf, hanya dengan postingan saja jadi amar ma'ruf. Saya pun yang lihatnya, masya Allah. Ya, kita terketuk juga Pak. Yang kadang-kadang kan begitu, lagi di mobil, tanggung bentar lagi sampai, gitu. Hah? Apalagi Isya, masih panjang sampai subuh kan gitu kan? Nyampe rumah aja. Itu kita berpikir begitu memang kadang-kadang. Ya. Dan subhanallah, ini bagian dari amar ma'ruf. Jadi nggak harus yang namanya teriak-teriak begitu. Nggak mesti harus selalu begitu. Bahkan nahi mungkar pun tidak perlu dengan apa misalnya main dengan kekerasan dan seterusnya. Ada orang minum sambil berdiri, kita ingatkan, ya. Kemudian misalnya apa? Ya, ada muslimah yang belum pakai jilbab, kita kasih jilbab supaya dia terhalangi dari kemungkaran. Kita nahi mungkar di situ. Ya, kemudian ada orang yang katakanlah pakai celana pendek gitu ya, kita ingatkan, bang auratnya bang misalnya. Ya, ke masjid, ya, di satu masjid itu wallahu alam siapa yang nempel, dia DKM-nya juga nggak tahu siapa yang nempel. Itu di setiap pintunya tiba-tiba ya ada stiker doa masuk masjid. Itu kan amar ma'ruf Pak. Ya. Dan belinya gampang itu. Ya, banyak di Tokopedia, di aplikasi itu doa di masjid, doa masuk kamar mandi, stiker aja jadi tempel. Itu udah amar ma'ruf. Bayangkan kita dengan stiker 1.000 rupiah saja, itu bisa panen pahala banyak itu. Cuman kan harus jeli Pak yang begitu tuh. Ya, ngelihatnya harus jeli, ini amal soleh apa saya, ini amal soleh saya apa lagi, terus gitu. Kalau ke kamar mandi, ya tentu sendal kamar mandi itu udah banyak gitu kan. Tapi apa kira-kira yang perlu saya sumbang di kamar mandi? Ya, ternyata sabun kamar mandinya sabun cairnya nggak ada. Beli sabun cair 4.000 tuang di situ. Itu udah amal soleh luar biasa. Bantu istinja. Bayangkan kalau istinjanya nggak sempurna, sholatnya nggak sah. Ya. Hal-hal seperti ini yang bagian daripada amar ma'ruf tadi. Bagaimana kita bisa mengajarkan orang memaksimalkan kebaikan dan ma'rufnya untuk bisa ditunaikan sebaik-baiknya. Nah, subhanallah ya, bisa mengalihkan dari malaikat zabaniyah sehingga dibawa ke malaikat yang penuh dengan rahmah. Berikutnya kata Rasulullah, "Ra'aitu rajulan min ummati ja'iyan ala rukbatayhi bainahu bainallahi hijab wa ja'ahu husnu khuluqihi fa akhadahu bi yadihi fa adkhalahu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala." Aku menyaksikan ada orang yang datang dengan lututnya. Dia datang tergopoh-gopoh, bukan dengan telapak kaki tapi dengan lutut, gitu ya, jalan gitu. Nah, kemudian tiba-tiba ada amal solehnya yang mendatang kepadanya yang membuatnya bisa berjalan, ya. Kemudian antara dirinya dengan Allah ada hijab sebelumnya dan hijabnya pun tersingkap. Satu dibuat berdiri, kemudian dimasukkan ya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan antara dirinya dengan Allah hijabnya kemudian tersingkap. Ya, dan yang datang kepadanya adalah amal salehnya berupa husnu khuluqihi, akhlak yang mulia. Ya Pak, tentunya banyak ya akhlak yang mulia ini, husnudzon, tawadu, sabar, syukur, kemudian lembut, pemaaf, ya. Kemudian juga misalnya apa lagi? Berbagi, ya kan, ringan tangan, gampang doakan orang, kemudian mukanya selalu senyum, ya, mukanya apa, bersahabat, hatinya lapang, ya, kemana-mana punya teman di mana-mana. Itu kan semua karena akhlak yang mulia, ya, bukan karena dia siapa, bukan karena dia anak siapa, tapi karena oh dia mah orangnya jujur, oh dia mah orangnya amanah, oh dia mah orangnya apa, ringan gitu, nggak mau nyusahin orang, ya, dia mah gampangin orang aja, dia punya sahel,
ya gampang mudahin orang. Kemudian apa? Qarib, dekat dengan orang. Kemudian apa lagi? Ya 4 golongan yang kata Nabi SAW dirindukan oleh surga. Ya, ada qarib yang dekat, kemudian sahal yang selalu memudahkan orang lain, kemudian layyin, dan kemudian hayyin. Layyin itu lembut, ya. Hayyin itu apa? Ringan. Jadi ringan aja, ya. Enggak merasa hidup ini beban itu. Easy going. Nah, itu ringan-ringan aja. Ente gimana? Kira-kira ini. Ente enggak pusing tuh Selat Hormuz belum dibuka-buka, ya. Ya. Kalau buat aneh mah, kalau misalnya memang harga minyak naik lagi, tinggal jalan kaki apa susahnya. Gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya harga minyak goreng naik gimana? Nah, tinggal ngerebus-rebus aja susah amat. Ya. Kalau gasnya naik juga, tinggal puasa susah amat. Gitu Pak. Itu hayyin, tuh ringan aja dia. Jadi nggak musingin apapun gitu. Harus dijadikan beban, overthinking, nah akhirnya stres sendiri. Santai aja istilahnya mah. Tawakkalna 'ala Allah apapun yang terjadi, gitu kan? Ya, sebagaimana Rasul sudah ngasih simbolnya, datang di rumah Siti Aisyah nggak ada makanan, kemudian Rasul tinggal bilang, ya udah, fa idzan ana shaim, saya puasa, nggak apa-apa kok, gitu. Seringan itu Pak. Ya sama kayak kita mau nggak mau bulan Ramadan kalau nggak sempet sahur, udah jam 6 kebangunnya gimana kata kita? Ya udahlah puasa aja, mau gimana lagi orang nggak sahur. Ya puasa juga wajib, bukan safar, bukan sakit, ya lanjutin aja. Bismillah, kan gitu. Mau nggak mau, ya. Nah, akhlak yang mulia itulah yang membuat kita pada akhirnya insya Allah nanti, ya, kata Rasulullah SAW, seperti umat yang beliau saksikan dalam mimpinya, ternyata dibuka satirnya, hijabnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berikutnya, orang itu rajulan min ummati, aku menyaksikan ada umatku. Qad hawat sahifatuhu min qibali shimalihi fajahu khawfu min Allah Ta'ala fa akhadha sahifatuhu faja'alaha fi yaminihi. Aku menyaksikan ada umatku yang catatannya diterima pakai tangan kiri, kemudian datang amalnya, ngambil catatannya dipindahin ke tangan kanan, Pak. Berarti ada bobot amalan yang besar sekali. Ya. Apa itu? Faja'ahu khawfuhu min Allah. Rasa takutnya sama Allah. Ya. Kalau misalnya ada orang tidak berzina, bukan karena takut sama Allah, maka malaikat cuma mencatat dia nggak jadi zina saja dalam catatannya itu. Tapi yang tahu dalam hati kita siapa? Allah. Saya meninggalkan ini karena saya takut sama Allah. Nah, bobot takut itulah yang dalam penilaian Allah besar sekali. Ya. Sehingga termasuk yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar itu adalah orang yang diajak berzina oleh perempuan yang punya kedudukan, punya kecantikan, tapi dia masih sempat ngomong saya takut sama Allah. Dia nggak lakukan itu, dia takut sama Allah. Bagaimana kisah Yusuf alaihi salatu wassalam, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Semua pintu, jendela semua dikunci rapat. Dan perempuan itu sudah mulai menggoda Yusuf alaihi salatu wassalam. Sudah merayu. Ya, hammat bihi wa hamma biha. Ya, sudah punya kecenderungan masing-masing keduanya. Syaghafaha hubba, bahkan sudah ada ketertarikan dan kecenderungan hubba. Walaupun hubba dalam ayat itu ada beberapa tafsir, tapi secara zahir maknanya cinta. Sebagian maknanya adalah dhalal, kesesatan. Ya. Artinya apa? Nabi Yusuf masih dalam lindungan Allah karena dia nabi utusan Allah, dia tinggalkan itu. Ya. Ada di depan matanya 1 kardus duit. Kira-kira 1 kardus Indomie berapa miliar Pak itu? Ya. 1 kardus Indomie berapa miliar? Berapa? 120.000 doang harganya.
Ya, satu kardus Indomie berapa? 120.000 kan harganya. Tapi kalau ditaruh duit situ berapa? Kalau cepean semua? Nyampe 1,5 M ya? Nyampe. Ya, nyampe. Ya, saya dapat cerita. Ya, itu salah satu modusnya itu lempar kardus ke teras orang. Karena zaman sekarang itu nggak dicurigai, dianggap paket pak. Apalagi dolar doang, tipis, lempar dolar ke teras sudah. Subhanallah, saya dapat cerita. Jadi cara ngasihnya begitu aja, paket, lempar. Bilang apa? Kertas. Bilang apa? Buku, apa segala macam, lempar. Isinya ketika dibuka dolar semua. Ya, tapi gimana caranya itu? Sudah dianterin, nggak ada transaksi langsung, dibukanya di rumah, dia tahu ini misalnya tidak halal. Nah, gimana itu? Cuman takut sama Allah yang bisa melakukan itu. Ya, kalau kata setan apa? Ya, rezeki nggak boleh tolak bos katanya. Rezeki nggak datang 2 kali bos gitu kan? Nah itu dia. Rezeki anak soleh katanya. Doanya Nabi Isa, anzil alaina maidatan minas sama. Ya, turunkan ya hidangan dari langit. Doanya Ustadz selalu setiap maghrib, turunkan hidangan dari langit. Subhanallah. Artinya apa jemaah sekalian? Hanya takut kepada Allah yang kemudian bisa merubah. Karena malaikat itu kan hanya melihat yang zahir. Apa yang terucap, apa yang tidak terucap. Yang terucap dicatat, yang tidak terucap tidak dicatat. Tapi kenapa dia tidak terucap? Kalau kita takutnya sama Allah, bobotnya besar. Sehingga itu bisa memindahkan tadi. Ya, kalau dalam surat Qaf Allah katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid itu baru mencatat apa yang sudah terucap sebagai lafaz. Dalam hati dia nggak bisa nilai, nggak bisa nyatat sama sekali masalahnya. Makanya fajahu khaufuhu min Allah. Ya, yang bisa menyelamatkan itu adalah takutnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya jemaah sekalian, ya.